Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Jamaah, tidak terasa kita sekarang sudah berada di penghujung Ramadan. Mari kita memaksimalkan kembali amal-amal ibadah kita. Karena satu amal itu dilihat dari penghujungnya. Innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Mari kita jadikan Ramadan kita, kalau 28 hari yang lalu kita masih mungkin setengah-setengah kurang maksimal, mari kita jadikan hari terakhir kita ini hari yang paling maksimal. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Kita bacakan hadis yang ke-29 tentang mandi junub. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah ghassala yadayhi, thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, thumma ightasala, thumma yukhallilu bi yadihi sha'rahu, hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha 'alaihi al-ma' thalatha marrat, thumma ghassala sa'ira jasadihi wa kanat taqul kuntu tasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid naghtarifu minhu jami'a. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub, maka beliau membasuh kedua tangannya terlebih dahulu seperti yang dilakukan beliau ketika hendak wudu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudunya beliau ketika hendak sholat. Lalu kemudian beliau mulai mandi. Gimana mulai mandinya Rasulullah SAW? Beliau menyela-nyela rambutnya terlebih dahulu. Menyela-nyela rambutnya terlebih dahulu dengan tangannya. Kemudian ketika beliau merasa bahwa rambutnya itu sudah basah, sudah cukup basah, baru Rasulullah SAW mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Kemudian Rasulullah SAW membasuh setiap anggota tubuh tadi minimal 3 kali. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW menyela-nyela rambutnya 3 kali, kemudian membasahi seluruh anggota tubuhnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menambahkan sebuah komentar, aku dan Rasulullah SAW pernah mandi dengan satu bejana atau bak yang sama. Kami saling menciduk air. Artinya kami berebut dan bersenda-gurau mengambil air dari bejana yang sama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak bisa kita berpikir yang neko-neko tentang Nabi dan Aisyah yang mandi dalam satu bejana. Maksudnya Rasulullah SAW dan Aisyah mandi saling menciduk dari satu wadah yang sama, tapi keduanya tetap menjaga dan menutup aurat, yaitu memakai handuk basahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini terdapat penjelasan untuk menyempurnakan mandi junub, yang mana mandi junubnya Rasulullah SAW dimulai dengan wudu. Kemudian setelah itu beliau menyela-nyela rambutnya, dipastikan rambutnya sudah basah, baru Rasulullah SAW menyempurnakan mandinya. Ya, dalam urusan ini mandi junub ini kita tidak perlu sampai seyakin-yakinnya menghabiskan air sebanyak mungkin memastikan tubuh kita basah. Cukup dengan ghalabatud dhon saja, kita merasa bahwa semua anggota tubuh sudah kita basahi, maka mandi itu sudah cukup. Kemudian ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa diperbolehkan suami istri untuk mandi dari bejana yang sama. Dan air yang digunakan oleh istri itu tidak menjadikan air tadi rusak. Ya, memang ada ulama yang berpendapat bahwa air tadi tetap suci tapi tidak lagi mensucikan. Bahkan ditegaskan dalam satu hadis yang lain bahwa ketika Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah SAW mandi, kemudian air bekas mandinya Maimunah ini mau digunakan mandi untuk Rasulullah. Lalu Maimunah mengatakan, ya Rasulullah, tadi aku mandi dalam kondisi junub. Maka Nabi menjawab, annal ma' la yajnub, sesungguhnya airnya itu tidak junub. Pelajaran yang bisa kita ambil apa? Bahwa junubnya seorang wanita, kemudian dia mandi dari bejana, barangkali percikan airnya masuk kembali ke sana, itu tidak merubah fungsi airnya, tetap suci dan mensucikan. Boleh kita pakai lagi untuk mandi junub atau berwudu. Barangkali jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah hadis yang ke-29 tentang mandinya Rasulullah SAW, yaitu mandi junub. Yang setelah ini hadis ke-30 juga kita akan sampaikan mandinya Rasulullah SAW, mandi junub, tapi dengan versi yang sedikit berbeda dalam periwayatan Maimunah. Seperti apa? Saksikan pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.